wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia para tamu Allah, hari ini saya sapa ada staf khusus, staf ahli Pak Haji Masyhudi, ada Pak Haji Fatur Rahman. Ya, saya kenal beliau ini ya di masjid. Ada Pak Yukoyum, alhamdulillah. Semuanya sehat, alhamdulillah. Karena ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Orang kaya, orang punya pangkat, dan salah satunya adalah yang mu'allakun fil masajid, yang hatinya itu terpautnya ke masjid. Nah, ini orangnya. Makanya kata Syekh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ada orang yang konsisten terhadap ibadah, pegang tangannya erat-erat, karena kamu tidak akan pernah lagi mendapatkan orang seperti itu. Alhamdulillah, semua hari ini konsisten semuanya. Tadi MC bilang, mari kita dengarkan kultum. Kayaknya kayak udah mau kiamat ya, cepet-cepet amat. Ada 4 kata Nabi yang harus diburu-burukan tuh 4. 1, mengawinkan anak. Cepet Pak, kalau punya anak perawan, kawinin kata Nabi. Itu yang boleh. Yang tergesa-gesa itu sifat setan. Tapi kata Nabi 4 yang boleh digesa-gesakan itu. 1, kalau punya anak perawan, punya anak sudah balik, kawinin. Kawinin, cepat cari jodohnya supaya dia bisa melanjutkan keturunan kita ini. Yang kedua kata Nabi, kalau ada tamu, cepat kasih dia minum. Sodorkan, mau apa? Teh, kopi, susu, daging rendang, ayam geprek, siapin aja. Itu kata Nabi, cepat-cepat, karena dia datang bawa berkah. Terus yang ketiga kata Nabi, yang cepat-cepat itu adalah kuburkan orang kalau sudah mati, cepat. Sholatin, kapanin, sholatin, kuburkan. Itu yang cepat. Satu lagi kalau boleh ditambah, kalau dengar azan, ayo cepet-cepet Pak. Karena malaikat rahmat itu nunggu di depan masjid mana yang mukanya nampak lebih dulu. Alhamdulillah. Wajah-wajah Bapak ini semua wajah-wajah cerah semua. Karena tanggalnya masih minggu pertama. Bapak, saudara, saya pusing ngelihat media massa. Ada maling ketangkap 2 ngambil baterai listrik. Katanya motifnya judi online. Ada orang yang lompat dari apartemen lantai 4 karena dia menghabiskan uang perusahaannya buat judi slot. Ada polisi dibakar oleh istrinya karena nggak dikasih nafkah. Duitnya habis di meja judi. Ini apa sih? Kenapa Allah melarang yang ini? Al-Quran ngomong, ada bentuk yang dianggap judi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amali syaiton fajtanibuhu. Jauhi, katakan tidak. Dulu aku cinta padamu, la'allakum tuflihun, kata Allah. Kalau kamu jauhi yang ini, kamu pasti jadi orang yang beruntung. Kenapa diseru yang mukmin? Karena mukmin itu punya sensitivitasnya tinggi gitu. Kalau ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia pasti tahu. Pertama adalah al-hamru,
Dulu aku cinta padamu, dulu aku cinta padamu. Sekarang sudah tidak lagi. Karena kata Nabi, umul khaba'is, dia ini adalah pangkal dari kemaksiatan dan kejelekan. Ada dua malaikat yang diuji Allah turun ke bumi. Ya Allah, saya paling kuat dengan perempuan. Saya paling nggak mau membunuh anak kecil. Tapi saya dosanya kecil, saya mau yang itu. Namanya malaikat Harut wa Marut. Dia pilih minuman keras. Apa yang terjadi? Perempuan dia setubuhi, anak kecil dia pukul, dia bunuh. Dianggap dosanya kecil. Pejabat, itu kodenya 3, Pak. Pertama, Bapak hebat, jempol, Pak, pasti senyum. Nggak bisa, saya nggak terpengaruh walaupun Anda mau memuji-muji saya. Pak, enggak, saya punya integritas. Duit apa? Saya nggak mengorbankan semua ini. Yang satu, perempuan. Wah, bingung kita ini. Bingung nih, duit nggak mempan, dipuji nggak mempan. Ya satu itu tuh bingung tuh. Makanya kata Nabi, ad-darra ala rajuli an-nisa. Mau ketua apa kek? Kalau sudah sama perempuan, sudahlah, tamat riwayatnya. Duit kuat, pujian kuat, Pak. Makanya Nabi itu omongannya banyak yang terjadi. Ad-darra ala rajuli an-nisa. Hati-hati yang punya urusan hebat, cuma satu kalahnya, perempuan. Udah begitu. Ini para staf ahli pada ketawa-ketawa nih. Saya curiga nih Pak Masudi nih. Saya curiga nih. Yang kedua kata Nabi, kata Allah, awas, dulu aku cinta padamu, dulu aku cinta padamu. Tinggalkan itu semuanya. Mau setetes, 2 tetes, 1,00% sekalipun, itu tetap saja najis, tidak boleh, kata Nabi. Yang kedua adalah maisir. Maisir itu judi, bermain dadu. Sekarang banyak variannya. Marina Bay, tempat Lukas NMB almarhum, itu luasnya 15.000 meter persegi, nampung 15.000 orang. Ada 1.600 slot, ada jackpot, ada blackjack, ada bakat, di situ semua ada. Masuk nggak boleh pakai sendal dan nggak boleh pakai kaos. Harus deposit 25 dolar saja atau 265. Kalau WNI nyodorkan paspor. Luasnya segitu. Isinya meja-meja. Kok Ustadz tahu? Ya karena memang satu komplek dengan Wonderland di Universal Studio. Dari Marina Bay naik bisa busway ke sana, di depannya itu ada mesin tempat kopi, $2 Singapura aja kalau mau ngopi di situ. Habis uang di situ. Pantas, stres manusia ini. Bunuh diri. Keluarga tidak harmonis. Perceraian tinggi. Karena hobi. Makanya kata Nabi, hati-hati dengan habit. Habit itulah yang mau dirubah. Pada tanggal 1 Muharram itu Nabi dari Mekah ke Madinah mau memperbaiki dirinya. Ini persoalan kemauan sekarang. Jadi Nabi itu ketika dia mau menghijrahkan orang itu tidak memindahkan orangnya karena susah, tapi habit dan cara mindsetnya ini. Dulu dia menyembah berhala. Bagaimana setelah dia beriman kepada Allah, dia tetap mengaku kepada Allah dan tidak bertuhan selain Allah. Mindsetnya ini dirubah. Mau Jakarta pindah,
bukan memindahkan orang, memindahkan mindsetnya ini. Mau nggak ini mengabdi demi bangsa dan negara? Itu dulu. Jadi yang Nabi susah payah, karena orang di Mekah itu menyembah berhala sudah menjadi lifestyle kehidupan. Jadi ingin dirubah dari yang berhala menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya setengah mati. 10 tahun Nabi di situ nggak menghasilkan apa-apa, cuma menghasilkan 200 orang. Datanglah Abdurrahman bin Auf, penduduk Yasrib. Muhammad, kalau engkau merasa terancam, aku siap terima nanti di Yasrib, di Madinah. Mekah Madinah kelihatannya sama, tapi beda tipologi. Di sana lebih open dan terbuka. Suasana di Madinah juga lebih adem daripada di Mekah. Makanya bapak-bapak kalau mau ambil mikot, ya pertama di Tanim aja dulu, pontang panting di Mekah, sa'i, tawaf, istirahatnya di dekat Rasulullah. Ketika kita membaca tahiyat, Assalamualaikum, ada depan kita itu Rasulullah, adem rasanya. Kemana? Eropa, Perancis. Saya dua minggu tinggal di sono, nggak enak juga. Di Shenzhen 1 minggu saya tinggal di sono, nggak enak juga. Di Mekah sebulan saya pengen balik lagi. Coba, ada tarikan magnet orang beriman itu di situ. Azlam, ansob itu adalah kamu mengundi-ngundi nasib kamu. Ya datanglah permain tarot, gaple, apa segala macam, itu disebut ansob. Azlam, mengundi nasib kayak di pasar malam. Ada anak panah, titik tengah bawah hitam, lurus lempar, oh pas, dapat hadiah. Itu judi. Kata Allah, fajtanibuhu, yang itu tuh tinggalin semua. Bukan benci soal dadunya, tapi benci kepada pikiran kamu yang selalu ingin mengundi tapi tidak mau menggantungkan kepada Allah. Kata Nabi apa? Hati-hati Pak judi. Saking bencinya Nabi terhadap judi, dia bilang judi ini laksana seperti B2. Al-laibu, kata Nabi, al-laibu bil pasoini kifar ka'akali lahmi hindir. Kata Nabi, kamu main judi pakai taruhan itu sama saja kamu memakan daging B2. Walaibu goyrihima kifaro, kamu main saja tidak pakai taruhan. Kata Nabi, kal komisu, kamu seperti mencelupkan tangan kamu di darah B2. Sama-sama najis. Main ada uangnya apapun tidak, itu kata Nabi sama-sama keji dan najis. Emang sih kalau judi ini, saya pernah di pesantren, senior saya berempat, hari Minggu kiai-kiai nggak ada, pengajian nggak ada, iseng-iseng main gaple, balak 6, balak 3, balak 4. Gak pakai uang, pakai galon aqua yang gede itu, sampai subuh. Yang kalah minum, yang kalah minum, yang kalah minum. Di total jam 5 subuh semuanya sama, minumnya 25 gelas. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ternyata. Kenapa saya kalah pada jam 3? Karena saya ingin menang jam 5. Kenapa saya kalah jam 4? Karena saya sudah menang jam 12. Ada kesepakatan di situ yang orang itu dikunci. Tapi ternyata kalau masing-masing misalnya 50 juta berempat, kan ada 200. Tunggu sampai pagi, itu balik modal semua. Kok Ustaz tahu? Baca buku aja, bukan saya judi. Tapi saya ngeliatin, oh begitu. Yang untung siapa? Yang untung saya. Ngeliatin, beli kopi. Beli ini. Oh begini ya. Kalau judi itu royal banget.
Kalau diminta bini galak bener. Oh begini setannya. Oh luar biasa. Pantas Al-Quran ngelarang dan kata Nabi ini najis. Dirubah ini cara mindsetnya ini oleh Nabi ini. Ini bukan soal ciptaan Allah B2 najis, bukan. Kan Ibnu Khaldun menceritakan ada Ibnu Abbas datang ke Mesir. Oleh raja disiapkan B2 panggang. Silahkan kalau ada tamu agung, kami menyiapin B2 panggang, B2 guling. Apa kata Ibnu Abbas? Oh maaf saya tidak makan ini. Oh enggak, ini paling enak. Apalagi yang sebelah sininya nih. Enggak Kenapa? Karena agama saya melarang. Saya nggak paham dengan agama kamu. Baik Pak, saya jelaskan besok. Tapi tolong, ketika saya menjelaskan, saya minta disediakan B2, 3, 1 jantan, 2 betina. 1 ayam jago jantan dan 2 ayam betina. Saya akan mendemonstrasikan mengapa B2 itu dilarang oleh agama kami. Yang pertama Pak, dilepas itu B2, 3 Pak, 1 jantan, 2 perempuan. Nggak diapa-apain Pak. Lama-lama dua-duanya disetubuhi oleh B2 itu. Lihat ya kelakuannya, nggak ada perlawanan sama sekali. Ketika ayam 3 dilepas, 1 jantan, 2 jantan, 1 betina. Ini ayam berantem Pak, memperebutkan si ini. Yang menang dia mendapatkan ayam betina. Itu Pak. Jadi saya takut B2 ini kalau saya makan dia melekat ke sini. Maka perilaku saya takut seperti itu. Oh begitu. Jadi kita itu Pak, kalau ada yang galak-galak banget, itu jangan-jangan makan gaang Pak. Atau memang dia ini tercipta dari tanah sengketa kali. Bisa pengaruh itu Pak. Jadi jangan dianggap makanan yang halal itu tidak bisa membentuk karakter. Hati-hati Pak. Makanya saya dipesan sama istri saya. Dulu saya dianggap diterima PNS itu 2009. Bang, katanya PNS begini-begini. Iya katanya. Tapi insya Allah Bang enggak. Kalau enggak jelas-jelas Bang jangan terima ah. Kenapa Neng? Pokoknya syaratnya 1 Bang. Jangan bawa uang haram ke rumah. Itu doang. Jangan dikasih saya, jangan dikasih anak saya. Makanya kalau ada saya pengajian dulu diundang di daerah Taman Sari itu komplek. Itu kan kalau ngasih honor lumayan Pak, beda. Nah, itu saya rada-rada bingung juga nerimanya. Tapi itu udahlah, itu pengalaman yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, hijrah Nabi Muhammad SAW, momentum ini, mari kita rubah mindset kita. Semua orang tergantung pada motif awalnya, kata Umar ibn Khattab. Karena dia meriwayatkan satu hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Semua orang tergantung di awal. Kalau awalnya ini untuk ibadah kepada Allah, nanti semua perilaku-perilaku yang ada itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Yang semula menyembah berhala dirubah bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah. Dan kedua, target Nabi di dalam momentum hijrah itu adalah merubah habit. Karena tradisi mabok, tradisi judi itu pernah jadi tradisi di zaman jahiliyah. Luar biasa itu. Merubah habit itu adalah menghijrahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Semua tergantung motif pertamanya. Motifnya baik pertama, maka seluruhnya akan menjadi baik nampak kelihatannya. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan mari kita komitmen, dulu aku cinta padamu, dulu aku cinta padamu, sekarang sudah tidak lagi. Saya yakin ada lagi berita pegawai penegak hukum di sebelah sana
terjerat pinjol, waduh, terjerat judi online, waduh, luar biasa. Perang Pak dengan atas nama judi online ini. Kalau ada jaksa yang menangani judi online itu Pak, sikat habis Pak. Karena ini bukan cuma mandat, tapi memang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sikat habis Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.